Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Salam Septianto, NIM 22133001022. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari dosen kita, Bu Yusinta, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, tugas retorika. Di sini saya akan mengambil judul atau tema, yaitu asal usul desaku, yaitu Desa Kembang. Kalian penasaran? Yuk ikuti saya. Bagaimana kok bisa dinamakan Desa Kembang, Mbah? Itu gimana sih, Mbah? Kok bisa dinamakan gitu? Ya, menurut pengetahuan saya, Desa Kembang disebut Desa Kembang itu ya menurut tutur dari mulut ke mulut. Jadi kalau ditandai dengan prasasti dan lain sebagainya itu tidak ada, bukti itu tidak ada. Tapi cuma dari mulut ke mulut yang terdengar oleh saya atau orang-orang generasi sebelumnya atau sesudahnya yang namanya legenda. Nah, itu memang dulu kala desa ini sudah berperadaban. Bahkan ketika masuknya Islam ke daerah sini itu sudah dimulai dengan berdirinya kerajaan Demak, kemudian para wali menyiarkan agama sampai murid-muridnya para wali itu juga sampai ke desa ini. Jadi ketika itu ada sebuah cerita yang mana berkaitan dengan Babat Bangsri namanya. Babat Bangsri itu suatu sejarah berdirinya desa-desa di sekitar Bangsri dan sekitarnya, termasuk Kembang ini. Nah, kalau ingin tahu sejarahnya itu ya kami tidak bisa membuktikan dengan prasasti atau tanda bukti peninggalan, tapi hanya legenda, ya, legenda atau cerita dari para leluhur saya bahwa di sini itu dulu ada tokoh pembela kebenaran yang namanya Dewi Sekar. Dewi Sekar itu ya mestinya tadinya adalah orang biasa, tapi karena kepahlawanannya sehingga orang menyebut Dewi Sekar. Nah, ketika itu membela kebenaran karena ada seorang preman yang namanya Surongguto itu mengejar-ngejar namanya Dewi Wiji, putri tercintanya Ki Ageng Bangsri. Sebelah barat dari desa ini dikejar-kejar sampai di sini minta perlindungan kepada Dewi Sekar yang ketika itu memang perempuan yang menyediakan bunga-bunga untuk keperluan tradisional di sini, misalnya nyadran ke kuburan kan pakai sekar, pakai bunga, atau kepentingan para temanten itu juga hiasannya bunga. Nah, itu dimintai pertolongan oleh yang namanya Dewi Wiji.
kemudian dilindungi, disembunyikan di tempat tersembunyi. Nah, ketika Suranggodo yang mengejar-ngejar akan dipaksa menjadi istrinya itu, terjadilah perlawanan seorang wanita terhadap Suranggodo. Nah, mestinya bisa ditebak lah, namanya perempuan, dan lagi yang namanya Suranggodo itu memang sudah menjadi orang yang mestinya dia itu muridnya Sunan Muria. Jadi segi keagamaannya ya juga tebal, tapi karena terbawa hawa nafsu sehingga menginginkan putrinya Ki Ageng Bangsri itu sampai lepas kendali. Dia sudah dibekali oleh ilmu yang kanuragan yang mumpuni lah. Malah dengan adanya guling Muria, sebuah senjata milik Sunan Muria yang dicuri dia karena ingin lebih ampuh lagi, ya, maka kekuatan Suranggodo ini ya luar biasa. Dan kalau hanya pahlawan di sekitar sini ya dijajaki semua, apalagi yang melawan adalah seorang wanita. Sesakti apapun Dewi Sekar tetap kalah, sehingga menjadi korban untuk pembelaan kebenaran, dan akhirnya orang-orang di sekitar sini itu mengatakan atau memberikan tempat ini peninggalan dari peristiwa kepahlawanan Dewi Sekar itu, sehingga disebutlah Sekar, tapi akhirnya orang mengatakan Kembang. Gitu. Itulah terjadinya desa ini disebut Desa Kembang. Gitu. Itu bagian dari legenda, tapi kalau ceritanya yang lain masih panjang. Ya. Nah, mengenai Dewi Sekar itu dimakamkan di mana, ini yang masih teka-teki, karena orang menduga kan dulu itu di tengah pasar Kembang itu, yang tempat jualannya Dewi Sekar menjual kembang itu, ada pohon besar yang diduga oleh para penduduk bahwa disitulah makamnya. Di sampingnya itu ada pohonnya, tapi karena pohon itu beratus tahun menjadi besar sekali, sehingga makamnya itu ada di tengah-tengah akar ini, sehingga tidak terdeteksi bahwa itu adalah sebuah makam. Dikiranya ya tidak ada makamnya, sehingga dilupakan orang. Tapi pohonnya itu sempat besar. Mungkin nanti kita sambung lagi apa yang ditanyakan. Jadi itulah peristiwa kenapa desa sini disebut